Misteri kasus dugaan perampokan yang menewaskan Petrisi Hombing, warga kota Serang, Banten, terungkap. Usai mendampingi proses pemeriksaan, kuasa hukum keluarga mengaku terkejut karena suami korban baru mengakui bahwa menjadi pelaku pembunuhan terhadap istrinya. Mantan kuasa hukum pelaku, Lambas Tony Pasaribu menjelaskan setelah mendampingi pemeriksaan dengan pihak kepolisian, pelaku keluar dari pernyataan sebelumnya dan menunjukkan gelagat kecurigaan. Setelah pemeriksaan, pihak keluarga menanyakan langsung ke pelaku Wadison Pasaribu, namun ternyata pelaku mengakui perbuatannya yang telah mencekik korban. Dan untuk mengonfirmasi langsung mengenai kasus ini, kita telah terhubung dengan Ibtu Budi Mulyana, PLH Kasatreskrim Polresta Serang Kota. Pak Budi, selamat sore. Selamat sore, Pak. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Pak Budi, boleh tolong dijelaskan sebenarnya bagaimana kronologi daripada kasus ini? Baik, terima kasih. Kronologis dari kejadian yang dilaporkan oleh Saudara Herman, di mana kejadian bermula adanya informasi atau dugaan perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan, di mana saat itu dilaporkan ke kita bahwa ada kejadian pencurian kekerasan atau perampokan di daerah Puri Anggrek, komplek Puri Anggrek di Walantaka, di mana ada korban yang meninggal dunia, yaitu perempuan, kemudian korban dalam keadaan luka, namun ditemukan awal terbungkus oleh karung, tangan terikat dan kaki terikat. Kemudian lokasi dalam rumah dalam kondisi acak atau berantakan, dompet ada dalam keadaan kosong, sehingga saat itu saksi pun yang melihat ke situ ini terkesan ada dugaan pencurian dengan kekerasan atau perampokan. Kemudian dari saksi tetangga di situ menyampaikan bahwa setelahnya saksi mendapatkan permintaan bantuan dari anak korban, yaitu pada hari Minggu jam 4 subuh, sekitar jam 4 subuh lewat, anak korban ini awalnya menemukan bahwa orang tuanya dalam keadaan terbungkus karung. Setelah itu orang tuanya atau atau bapaknya ini yang bernama Wadison Pasaribu ini menyuruh anaknya untuk minta bantuan ke tetangga. Lalu anaknya keluar rumah, kedok-kedok pintu pagar, sehingga tetangga rumah keluar dan nolongin dan memberikan pertolongan di situ. Dan dari situlah saksi yang melihat pertama kali menyatakan bahwa ini ada peristiwa orang masuk ke dalam rumah, kemudian mengambil barang, kemudian ada peristiwa pembunuhan juga. Dan hal tersebut saksi tetangga ini menyampaikan setelahnya menolong korban, yaitu Wadison atau WP, inisial WP. Di situ ketika memang dikonfirmasi bagaimana kronologis kejadiannya, WP ini atau suami korban ini menerangkan bahwa ketika memang sekitar jam setengah 12 malam, Baik. menjelang istirahat, gimana Bu? Ya, baik Pak. Untuk motif nih Pak Budi, apa sebenarnya motif dari pelaku membunuh istrinya sendiri? Awalnya memang kami ini menerima laporan kaitan dugaan tadi itu pencurian dengan kekerasan atau perampokan yang masyarakat menilainya seperti itu. Namun setelah kami melakukan penyelidikan
mendapatkan keterangan para saksi, kemudian barang bukti. Setelah kami perdalam, faktanya memang peristiwa perampokan itu tidak ada, atau pencurian dengan kekerasan itu tidak ada. Faktanya yang terjadi adalah suaminya atau inisial WP ini yang membunuh istrinya. Nah, ini motif yang kami temukan dalam proses penyelidikan ini adalah motif asmara, di mana si pelaku ini menginginkan untuk mengakhiri hubungannya dengan istrinya karena dia sudah punya hubungan dengan perempuan lain. Namun dia berpikir ketika memang dia memutuskan hubungan dengan istrinya secara secara resmi atau cerai hidup, maka hak asuh anaknya akan jatuh pada istrinya karena masih di bawah umur atau belum dewasa. Di sisi lain dia ingin menikahi pacarnya, tapi di sisi lain dia ingin menguasai hak asuh anaknya, maka muncullah niat dari dia untuk membunuh istrinya agar dia bisa menikah dengan pacarnya, namun hak asuh anaknya tetap ke dia. Nah, itulah motifnya. Iya, Pak Budi, apabila mempelajari dari kronologis dan juga motif, kenapa korban dieksekusi oleh pelaku begitu ya, menggunakan motif skenario perampokan? Nah, alasan pelaku merekayasa perampokan, padahal motifnya adalah jelas dia ingin membunuh korban karena dia masih berpikir dia ingin hidup, kemudian ingin mengurus anaknya, namun dia sudah tidak ingin bersama istrinya. Seperti itu, makanya dia membuat rekayasa seolah-olah bahwa perbuatan ataupun peristiwa meninggal istrinya itu bukan perbuatan pelaku, namun karena ada pencurian dengan kekerasan yang menimbulkan atau mengakibatkan meninggal dunia. Gitu. Baik, untuk anaknya sendiri Pak Budi, ini ada berapa dari tersangka dan korban? Anaknya ada 2 orang. Kondisinya seperti apa Yang sekarang, satu Pak? usia 7 tahun, yang satunya usia 5 tahun. Iya, kondisinya seperti apa Pak kedua anak ini dan sekarang diurus dengan siapa? Sekarang anak dari korban diurus oleh pihak keluarga korban atau pihak keluarga perempuan. Baik, Kalau Pak Budi, lalu untuk- dengan ancaman pidana kepada tersangka pelaku ini seperti apa, Pak? Karena memang kami sudah menemukan secara utuh perbuatan pelaku dan ini memang ternyata direncanakan, sehingga kami terhadap perbuatan pelaku ini kami terapkan pasal 340 junto 338 KUHP karena memang direncanakan dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup atau serendah-rendahnya 20 tahun. Baik, terima kasih atas konfirmasinya Ibtu Budi Mulyana selaku PLH Kasat Reskrim Polresta Serang Kota. Selamat kembali bertugas Pak Budi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.